Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal masuk ke materi yang cukup penting dalam statistik, bahkan mungkin bisa dibilang sebagai salah satu core-nya dari statistik. Tapi kita coba untuk bahas semudah dan sesimpel mungkin. Yang mana kita bakal bahas tentang statistik inferensial. Oke, mungkin kalau misalkan kita agak sedikit flashback, refer ke pertemuan sebelumnya. Jadi statistika itu kan secara garis besar bisa dibagi jadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif, dan yang kedua adalah statistika inferensial. Oke, coba kita ingat nih, apa sih perbedaan di antara keduanya? Kita tuh perlu tahu dan perlu ingat karena inilah yang merupakan konsep dasar yang perlu benar-benar kita kuasai nih ketika kita mempelajari statistika. Oke, mungkin pertama, kalau misalkan kita ngomongin statistika deskriptif, itu adalah ketika kita ingin mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi dari data kita, dan data tersebut bisa data sampel ataupun data populasi. Misalkan nih, kita punya sekumpulan data, dan kita ingin mewakili kumpulan data tersebut menggunakan satu angka atau beberapa angka yang dapat mewakili keseluruhan data tersebut. Maka kita menggunakan statistik deskriptif. Kenapa? Karena fungsinya mendeskripsikan atau merangkum atau merepresentasikan kelompok data yang kita miliki. Contohnya deh, kemarin kita udah belajar ngitung apa aja nih kalau misalkan di statistik deskriptif. Yap, bener. Selama ini kita udah belajar cara menghitung nilai mean, median, modus, kemudian ada standar deviasi, range, interquartile range, dan masih banyak lagi. Dan kita juga bahkan udah belajar nih gimana cara bikin grafik atau plot atau visualisasi seperti histogram, box plot, pie chart, kemudian ada scatter plot, dan lainnya. Nah, tapi sekarang muncul pertanyaan penting nih. Apakah hasil dari sampel ini bisa mewakili populasi? Misalnya, kalau saya survei 100 mahasiswa dan dapat rata-rata IPK-nya adalah 3,2, apakah saya bisa bilang rata-rata IPK seluruh mahasiswa universitas juga 3,2? Kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, disinilah peran statistik inferensial. Jadi, statistik inferensial akan bantu kita untuk jawab ini. Oke, mungkin kita masuk ke definisinya dulu. Apa sih sebenarnya statistik inferensial itu? Mungkin kalau di sini definisinya adalah statistik inferensial adalah cabang statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Jadi, statistik inferensial ini kita gunakan ketika kita ingin memberikan prediksi atau ingin menggambarkan kondisi populasi berdasarkan data dari sampel kita. Jadinya kita punya sampel, sampel itu merupakan bagian dari populasi, dan dari sampel tersebut nanti kita analisis, dan hasil analisisnya ini kita ingin generalisasikan untuk menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Itu perbedaan utamanya antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial, sebagaimana yang mungkin bisa kalian lihat di sini ya. Deskriptif tadi menggambarkan data yang ada, sedangkan inferensial itu menarik kesimpulan ke populasi berdasarkan data sampel. Oke. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita nih terkait statistika inferensial dan populasi serta sampel, kita bisa melihat ilustrasi seperti ini nih. Misalkan kita akan melakukan penelitian, dan wilayah penelitiannya saya ilustrasikan sebagai kotak yang ada di layar ini nih. Kemudian, subjek dalam populasi tersebut saya wakili sebagai tanda titik hitam. Ada banyak banget kan ya tanda titik hitam dalam populasi ini. Nah, kemudian kita nih pengen nih melakukan penelitian, kita pengen tahu kondisi di dalam populasi ini. Tapi sumber daya kita nih terbatas. Kita tuh nggak punya waktu untuk bisa mengumpulkan data di setiap subjek dari populasi ini. Kita juga nggak punya biaya, sehingga kita nggak mungkin untuk mendatangi subjek satu persatu dan mengumpulkan data dari setiap subjek tersebut. Oleh karena itu, kita kemudian mengambil beberapa subjek di dalam populasi ini yang kita ambil secara random atau secara acak. Kemudian kelompok-kelompok yang mewakili populasi ini kita teliti lebih lanjut. Jadi, subjek-subjek yang kita ambil secara random ini kita nyebutnya sebagai sampel. Oke, tadi kan kita ngambil subjek-subjek secara random itu kita sebutnya sebagai sampel. Dan proses pengambilan sampelnya ini kita kenal sebagai proses sampling yang membutuhkan teknik sampling yang baik sehingga sampel yang kita ambil ini
dianggap atau diasumsikan dapat mewakili populasi secara keseluruhan gitu ya. Jadinya populasi kita tadi subjeknya banyak, karena kita nggak mungkin ambil datanya dari setiap subjek dalam populasi, kita ngambil perwakilannya, dan itu adalah kita sebut sebagai sampel. Nah, sekarang kita udah punya sampel. Sampel itu jumlah subjeknya lebih sedikit. Oleh karena itu, kita bisa menghitung berbagai statistik yang dapat mewakili kondisi sampel tersebut. Nah, terus ingat ya, statistik itu angka yang dapat mewakili kondisi dari sampel. Kalau misalkan kita bahas sampel, kita sebutnya angkanya itu statistik. Tapi kalau misalkan kita bahas populasi, itu kita sebutnya parameter. Jadi angka statistik dari sampel ini misalkan rata-rata atau mean itu termasuk statistik. Dan kalau kita menuliskannya dengan simbol statistik, kita menggunakan X bar. Nah, mean dari sampel karena angka tersebut mewakili sampel, kita kenal sebagai statistik. Seperti itu tadi, kalau misalkan mewakili populasi, kita kenal sebagai parameter. Atau misalkan kita juga ingin menghitung standar deviasinya, nah itu juga termasuk statistik, seperti itu. Oke. Kita dari angka-angka yang kita dapatkan itu, kita bisa menyimpulkan misalkan rata dari sampel tersebut adalah sekian, sehingga kita dapat katakan statistik dari sampel kita ketahui. Seperti itu. Tapi di sisi lain, parameter dari populasi tidak diketahui. Kenapa? Karena tadi kita hanya melibatkan sampel saja. Kita kan nggak seluruh populasi, kita tadi sudah mengambil sampel saja. Gitu. Dalam analisis data, kita hanya menghitung rata di dalam sampel, sehingga statistiknya tadi diketahui, sementara parameter dari populasinya tidak diketahui. Rata sampel diketahui, rata populasi tidak diketahui. Lalu, gimana nih cara agar kita bisa mengetahui nilai parameter ini? Atau setidaknya memprediksi atau memperkirakan. Nah, di sini kita membutuhkan keberadaan si statistik inferensial tadi. Dengan menggunakan statistik inferensial, kita dapat menggeneralisasikan kondisi di dalam sampel untuk menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, jadi ya tadi mungkin ini sedikit review lagi kalau populasi itu adalah seluruh kelompok yang ingin kita pelajari, kalau sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi yang kita teliti, dan yang harus kalian ingat adalah statistik inferensial selalu berangkat dari sampel. Ingat poinnya di situ. Kemudian, kenapa sih tidak cukup satu sampel? Masalahnya, sampel yang berbeda ini biasanya bisa memberikan hasil yang berbeda juga. Jadi sampel itu mengandung ketidakpastian. Misalkan sampel A itu ternyata rata-rata IPK 3,2, sampel B itu 3,4, sampel C itu 3,1. Itu kan kita nggak tahu ya mana yang benar untuk populasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai ketidakpastian. Nah, statistik inferensial itu mengukur ketidakpastian ini secara sistematis. Jadi tidak hanya sekedar tebak-tebakan. Nah, makanya kita butuh tadi statistik inferensial. Oke, mungkin masuk ke poin utama yang paling penting juga dalam statistik inferensial. Jadi, kalau kita bicara tentang statistik inferensial, ada dua aktivitas utama yang kita lakukan, atau dua pertanyaan utama nih di dalam statistika inferensial. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah estimasi, mengestimasi atau menduga, melakukan pendugaan. Yang kedua adalah uji hipotesis atau pengujian, yaitu melakukan uji hipotesis atau pengujian gitu. Dan ada suatu saat mungkin kalian perlu melakukannya estimasi. Tapi di waktu lain mungkin kalian perlunya melakukan uji hipotesis. Ini semua tergantung ya sama tujuan penelitian Anda ataupun tergantung apa sih yang ingin kita cari gitu. Lalu apa sih perbedaannya sebenarnya antara estimasi dan uji hipotesis? Jadi tadi kalau estimasi sendiri secara garis besar adalah menduga. Menduga apa? Kita menduga parameter di dalam populasi berdasarkan statistik di sampel. Misal, pertanyaannya adalah berapa kemungkinan nilai parameter populasi? Kita memiliki angka ya, misalkan rata-rata. Itu kan statistik sampel. Dari rata-rata ini kita gunakan sebagai dasar untuk mengestimasi rata-rata populasi atau parameter populasinya. Nah, inilah yang dinamakan melakukan estimasi. Dan rata-rata di sampel tersebut tadi kita kenal sebagai estimator, seperti itu. Dan estimasi sendiri itu kita bisa bagi jadi dua nih. Ada yang namanya estimasi titik dan ada yang namanya estimasi interval.
Apa bedanya? Jadi kalau misalkan nih, pertama kita menduga atau melakukan estimasi hanya dengan satu nilai tunggal, itu maka dikatakan sebagai estimasi titik. Tapi kalau misalkan nilai yang kita sampaikan adalah rentangan bentuknya, itu namanya estimasi interval. Oke, mungkin langsung ke contoh saja biar ada gambaran. Misalkan kita menduga rata berat badan penduduk di wilayah Kabupaten Malang adalah 70 kilo. Nah, 70 kilo itu kan hanya satu nilai tunggal, ya. Maka itu namanya adalah estimasi titik. Tapi kalau misalkan kita melakukan estimasi seperti ini, misalkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah Banjarmasin adalah 2 juta hingga 2.500.000, maka itu termasuk dalam estimasi interval. Kenapa? Karena ada rentangan nilainya. Kita nggak hanya menggunakan nilai tunggal, tapi rentangan tadi ya, 2 juta hingga 2.500.000. Nah, itu perbedaan antara estimasi titik dengan estimasi interval. Dan yang perlu saya ingatkan lagi, kalau estimasi itu kita menggunakan statistik di sampel untuk menduga parameter di populasi. Seperti itu. Dan mungkin estimasi ini juga salah satunya bisa dijawab dengan yang namanya confidence interval. Tapi untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas tentang confidence interval di video selanjutnya. Oke, tadi adalah estimasi. Lalu tadi yang kedua adalah uji hipotesis. Nah, terus uji hipotesis itu apa? Apa juga bedanya dengan estimasi tadi? Oke, kalau uji hipotesis kita sudah memiliki dugaan terhadap parameter populasi. Jadinya, kita memiliki prediksi terhadap kondisi dari populasi. Kemudian nanti kita ingin menguji apakah hipotesis tersebut, apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Apakah data mendukung suatu klaim. Nah, nanti kita lihat contoh kasusnya agar lebih mudah memahami perbedaan antara estimasi dan uji hipotesis. Nah, kalau misalkan kita berbicara uji hipotesis sendiri, kita akan mengenal dua istilah juga nih, dua istilah hipotesis dalam statistik. Yang pertama yaitu adalah hipotesis nol, dan yang kedua adalah hipotesis alternatif. Secara garis besarnya, hipotesis nol itu menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan. Itu hipotesis nol. Kalau misalkan ada hubungan, ada perbedaan, itu adalah hipotesis alternatif. Prinsip dasarnya perbedaannya adalah di situ. Jadi, hipotesis nol itu lebih kepada pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif sebaliknya. Maka dari itu, hipotesis nol dan hipotesis alternatif selalu berkebalikan. Ingat ya, selalu berkebalikan. Dan ketika kita melakukan uji hipotesis menggunakan statistika inferensia, tidak mungkin kedua hipotesis ini sama-sama diterima atau sama-sama ditolak. Pasti salah satunya diterima dan salah satunya ditolak. Kenapa? Karena keduanya ya saling berkebalikan. Jadi kalau misalkan hipotesis nol diterima, berarti hipotesis alternatif ditolak. Begitu juga sebaliknya, kalau yang diterima adalah hipotesis alternatif, maka hipotesis nol ditolak. Dan juga ya harus diingat, kalau kalian melakukan uji hipotesis, pasti kalian akan dua-duanya nih, hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Kalian pasti akan bikin dua hipotesis ini, nggak mungkin salah satunya saja seperti itu. Harus dua-duanya kayak gitu. Jadi satu kesatuan, karena mereka saling bertolak belakang seperti itu. Oke. Dan untuk jenis-jenis dari uji hipotesis sendiri seperti metodenya itu ada sangat banyak, itu nanti juga akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, nah jadi semua statistik inferensia itu berputar di dua hal ini, seperti itu. Makanya disebut aktivitas utama. Oke, selanjutnya. Oke, konsep dasar parameter versus statistik ini tadi sudah kita bahas juga ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang statistik, berarti itu kita membahas tentang sampel. Tapi kalau misalkan kita bicara parameter, berarti itu kita ngomongin tentang populasi. Dan mungkin di sini ada sedikit perbedaannya aja. Kalau misalkan kita ngomongin parameter,
simbol untuk rata-rata atau mean itu kita menggunakan mu, tapi kalau untuk statistik sampel itu kita menggunakan x bar. Begitu juga kayak untuk standard deviation. Kalau kita ngomongin parameter itu kita bahas sebelumnya sigma, tapi kalau statistik kita pakai s, seperti itu ya. Nah, ini tadi mungkin poin pentingnya, kita tidak tahu parameter populasi, kita memperkirakannya dari statistik sampel, seperti itu. Oke, sekarang nih kita masuk aja nih ke contoh kasus ya. Misalkan kita punya contoh kasus seperti ini. Pemerintah di suatu negara ingin mengestimasi rata pendapatan seluruh penduduknya di masa pandemi. Namun, karena jumlah penduduk negara tersebut mencapai ratusan juta, maka pengambilan data ke seluruh penduduk tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, pemerintah mencatat pendapatan beberapa warga negara yang diposisikan sebagai sampel. Setelah data dikumpulkan, kemudian pemerintah mengestimasi bahwa pendapatan warga negaranya selama pandemi adalah sebesar 2 juta rupiah. Oke, ini adalah merupakan contoh ketika kita melakukan estimasi, dan ini termasuk dalam estimasi titik. Kenapa? Karena kita menggunakan nilai tunggal, yaitu 2 juta, bukan rentangan. Sehingga bukan estimasi interval, dan hasil perhitungan dari sampel, misalkan rata yang kita dapat dari sampel atau statistik sampel tadi, kita kenal sebagai estimator. Dan dari estimator tersebut kita kemudian mengestimasi rata secara keseluruhan. Rata populasi warga negara di negara tersebut, ya ini contoh dari estimasi. Seperti itu. Jadi contoh kasus satu ini contoh kasus dari estimasi gitu ya. Nah, kemudian kita punya contoh kasus 2 nih. Sekarang kita lihat ya. Oke. Seorang peneliti ingin menguji pengaruh senyawa temuannya dalam menanggulangi permasalahan hama lalat buah. Peneliti tersebut memiliki hipotesis bahwa senyawa tersebut dapat secara signifikan menurunkan tingkat kesuburan lalat buah. Nah, lalat buah itu salah satu hama ya, dan lalat buah itu biasanya sekali kawin itu dapat menghasilkan 100 anak. Nah, peneliti ini berhipotesis kalau senyawa yang dia temukan dia gunakan ke hama lalat buah, maka lalat buah tersebut kesuburannya akan menurun. Dalam penelitiannya, peneliti tersebut melibatkan 50 pasang lalat buah. Ini sampelnya ya. Nah, setelah melakukan penelitian tersebut, dia menyimpulkan bahwa senyawa temuannya dapat menurunkan tingkat kesuburan lalat buah, sehingga dia hanya melibatkan 50 pasang buah sebagai sampel. Namun kesimpulannya digeneralisasikan untuk seluruh lalat buah yang ada di wilayah tersebut. Lalat buah di wilayah tersebut tentunya tidak hanya 50 ya, bisa ratusan atau ribuan, tapi dalam penelitiannya dia hanya melibatkan 50 pasang lalat buah. Dia punya senyawa sehingga dia mempunyai hipotesis penelitian. Nah, untuk menguji hipotesis tersebut, dia akan melakukan statistik inferensia. Namun sebelum melakukan statistik inferensia, dia harus membuat hipotesis statistik terlebih dahulu. Sehingga dari contoh kasus ini kita mengenal istilah baru. Ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda yang seringkali disamakan, padahal sebetulnya itu berbeda. Tapi perbedaannya nanti akan kita pelajari lebih lanjut seperti itu. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu nih hipotesis statistik. Seperti yang saya katakan tadi, hipotesis statistik itu selalu terdiri atas dua ya, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang saling berkebalikan. Jadi, kalau misalkan kita berbicara hipotesis statistik, kita langsung menuliskan dua, H0 dan HA. Atau ada juga yang menuliskan H0 dan H1. H0 atau HO itu ya sama aja ya. Pokoknya itu hipotesis 0. Sedangkan H1 itu sama dengan HA. A itu alternatif, begitu. Jadi kalau ada referensi lain atau ada artikel atau ada skripsi atau ada laporan ilmiah yang menuliskan H0, H1, ya H1 itu sama dengan HA. Dan seperti yang saya katakan tadi, hipotesis statistik selalu ada dua, tidak bisa dituliskan salah satunya saja. Contoh pertama misalkan ini, H0 itu adalah mu1 sama dengan mu2, yang artinya rata dua populasi tidak berbeda.
Mu itu kan parameter rata populasi, sehingga di sini dikatakan mu1 sama dengan mu2 dapat kita artikan rata dua populasi tidak berbeda. Mu1 itu rata populasi 1, mu2 itu rata populasi 2. Mu ini adalah simbol parameter rata untuk populasi. Nah, HA-nya itu hipotesis alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, sehingga dapat kita maknai sebagai rata-rata dua populasi berarti berbeda. Ini contoh pertama. Nah, contoh hipotesis statistik yang lain bagaimana? Nah, misalkan ini tetap kita tulis harus dua-duanya, tetap ya. H0 dan H alternatif harus tulis dua-duanya. H0-nya di sini kita tulis rho sama dengan 0. Nah, rho itu kan merupakan simbol dari koefisien korelasi. Korelasi itu hubungan. H0-nya rho sama dengan 0, sehingga dapat kita katakan koefisien korelasi populasi adalah 0. Ketika korelasi koefisiennya 0, itu artinya tidak ada hubungan. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah kebalikan dari H0 tadi, sehingga kita tuliskan rho tidak sama dengan 0. Sehingga kita maknai koefisien korelasi populasi tidak sama dengan 0, yang artinya itu ada hubungan, seperti itu ya. Karena tadi prinsipnya kalau koefisien korelasi sebesar 0 itu artinya tidak ada hubungan. Kalau koefisien korelasinya tidak sama dengan 0, misalkan 0,2, bisa juga 0,5 atau bahkan negatif 0,7, itu artinya ada hubungan. Nah, ini contoh cara kita menuliskan hipotesis statistik. Selalu ada dua, ingat ya, H0 dan HA atau H0 dan H1. Dan kemudian ada formula statistiknya. Nah, ini karakteristik dari penulisan hipotesis statistik. Ada formula statistiknya dan ada model statistiknya, seperti itu. Ya, mungkin ini ada contoh kasus sederhana lagi. Misalkan ada penelitian di rumah sakit tentang waktu tunggu pasien. Mereka ambil sampel 50 pasien dan menghitung berapa lama rata-rata mereka menunggu. Hasilnya, rata-rata waktu menunggu ternyata 28 menit. Sekarang mundur pernyataan nih. Misalkan, pertama, apakah rata-rata waktu tunggu juga sekitar 28 menit? Rumah sakit mengklaim waktu tunggu kurang dari 30 menit, apakah benar? Kemudian seberapa yakin kita dengan angka 28 menit ini? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh statistik inferensia. Dengan statistik inferensia kita bisa bilang berdasarkan sampel 50 pasien, saya 95% yakin bahwa rata-rata waktu tunggu populasi berada di antara 25 sampai 31 menit. Atau kita bisa bilang data mendukung klaim rumah sakit bahwa waktu tunggu di bawah 30 menit. Jauh lebih informatif dibanding kita sekadar bilang rata-ratanya 28 menit ya. Ini juga mungkin ada gambaran besarnya terkait alur inferensi statistik. Itu yang pertama. Pastinya kita punya populasi yang kita tidak ketahui tadi ya. Kita mau tahu tentang populasi ini, tapi kita tidak bisa akses semuanya. Maka kedua kita ambil sampel. Ini yang praktis dan mungkin dilakukan. Selanjutnya ketiga ya kita hitung statistik sampel. Mean, standar deviasi, dan lain-lain. Ini yang sudah kita pelajari di statistik deskriptif. Keempat, barulah kita gunakan statistik inferensial tadi seperti confidence interval, uji hipotesis, atau lainnya. Yang kelima, barulah kita bisa buat kesimpulan tentang populasi. Inilah tujuan akhirnya. Jadi statistik inferensial itu adalah jembatan dari sampel ke populasi. Dari yang kita ketahui yaitu sampel ke yang ingin kita ketahui yaitu populasi. Oke, mungkin untuk dalam statistik inferensial juga kita ada yang namanya distribusi sampling. Ini itu adalah distribusi dari statistik, misalnya mean yang dihitung dari banyak sampel berbeda. Nah, ini ilustrasi sederhananya nih, misalkan kita punya banyak sampel, kumpulan mean ini disebut distribusi sampling, dan ini nanti yang akan menjadi dasar perhitungan confidence interval dan uji hipotesis. Seperti itu. Karena dari distribusi ini kita bisa tahu nih, oke, rata-rata sampel saya itu kira-kira di posisi mana dalam distribusi ini, apakah terlihat wajar atau tidak wajar, seperti itu. Selanjutnya juga ada yang namanya central limit theorem. Ini juga merupakan salah satu teorema yang penting dalam statistik. Ini dia mengatakan jika ukuran sampel cukup besar, biasanya N lebih dari sama dengan 30, maka distribusi sampling dari mean akan mendekati distribusi normal meskipun data aslinya tidak normal. Ini luar biasa ya, kenapa? Karena data asli kita tuh bisa bentuknya macam-macam, bisa miring, tidak simetris,
ada yang datar dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil rata-rata dari sampel-sampel yang cukup besar, distribusi meannya itu biasanya akan selalu mendekati bentuk lonceng atau normal. Nah, ini kenapa kita bisa menggunakan metode statistik yang mengasumsikan normalitas. Ini fondasi yang memungkinkan kita untuk melakukan tadi namanya confidence interval dan juga uji hipotesis. Oke, nah jadi ini mungkin ada poin-poinnya tadi kalau kita recall kenapa CI dan uji hipotesis bisa dilakukan, karena kita punya fondasi matematisnya, distribusi sampling, central limit theorem, dan juga standar error seperti itu. Oke, nah untuk kali ini kita akan fokus tadi mempelajari apa itu estimasi, juga uji hipotesis. Namun kita juga belum belajar tentang ANOVA, regresi korelasi, itu kan kita bahas di video saya berikutnya. Karena tujuannya pertemuan ini adalah kita memahami dulu nih untuk statistik inferensia itu konsepnya seperti apa, ada aktivitas utamanya itu apa saja, dan untuk lebih detailnya kita akan bahas di video selanjutnya seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.